Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfi Mukilestari, nomor induk mahasiswa 401180342 dari kelas ESI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas, yaitu yang pertama, ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Di sini ada 8. Yang pertama yaitu pengakuan atas hak milik perseorangan atas faktor-faktor produksi, termasuk sumber daya alam. Yang kedua, terdapat kebebasan memiliki alat produksi privat. Hal ini menyebabkan banyak alat-alat produksi dan modal seperti pabrik, mesin-mesin, bahan baku yang dimiliki oleh pihak swasta secara perseorangan maupun kelompok bentuk perusahaan. Yang ketiga, setiap individu bebas berusaha dengan cara apapun dan bersaing satu sama lain untuk memperoleh keuntungan pribadi yang maksimal. Salah satu contohnya yaitu mendirikan perusahaan sendiri. Yang keempat yaitu proses produksi yang menjadi tanggung jawab para pengusaha swasta sepenuhnya, dan mereka bebas menentukan apa yang akan diproduksi, berapa jumlah barang yang akan diproduksi, termasuk harga yang dikenakan pada hasil produksi tersebut. Tetapi pada sistem ekonomi kapitalis, harga lebih sering ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Yang kelima, terdapat pasar persaingan bebas, yakni di mana permintaan dan penawaran pasar besar dalam mekanisme pasar. Contohnya seperti dalam hal menentukan harga. Yang keenam yaitu mengakui dan tidak mengakui adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara. Dalam negara kapitalisme, pemerintah hanya berperan sebagai penjaga malam, yakni bisa mengatur proses ekonomi tapi tidak bisa membatasi kepemilikan dan kegiatan ekonomi para pemilik modal. Yang ketujuh yaitu sistem kapitalisme mendorong terbentuknya sikap individualitas yang didasarkan pada sifat materialisme. Yang kedelapan yaitu banyak individu yang bersifat hedonistik. Hal ini disebabkan para pemilik modal akan menempuh segala cara yang menarik melalui berbagai penggambaran produk atau jasa melalui iklan atau media massa lainnya yang bertujuan untuk menarik minat pasar, dan hal tersebut seringkali berhasil. Yang kedua yaitu tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Di sini melalui 3 fase. Yang pertama yaitu kapitalisme awal pada tahun 1500 sampai 1750. Kapitalisme pada fase ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sandang di Inggris sejak abad 16 sampai 18 dan berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi, dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Di wilayah perkotaan, para saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka, sedangkan untuk di wilayah perdesaan saat itu masih cenderung feodalistik. Dalam hal ini, Russell mengemukakan adanya 3 faktor yang menghambat kapitalisme di pedesaan, yaitu yang pertama, tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, sehingga hasil produksinya sangat terbatas. Yang kedua, para petani atau buruh tani yang masih terikat pada sistem ekonomi subsistensi. Hal ini mereka siap untuk dipekerjakan dengan upah tertentu. Yang ketiga yaitu hasil produksi yang diperoleh petani saat
itu hanya sekedar digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Yang kedua yaitu kapitalisme klasik. Kapitalisme klasik ini berlangsung sekitar tahun 1750 sampai tahun 1914. Awal munculnya tahap ini diawali dengan munculnya revolusi industri di Inggris. Di revolusi industri ini dipicu dengan ditemukannya mesin uap, sehingga muncul mesin-mesin dengan skala besar untuk membantu memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Pada fase ini juga muncul bapak industri, bapak kapitalisme, yaitu Adam Smith, yang dikenal dengan bukunya yaitu yang berjudul The Wealth of Nations, di mana Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar kapitalisme, yaitu yang pertama, pengakuan hak milik pribadi tanpa batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan meningkatkan status sosial. Yang ketiga yaitu pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan maksimal mungkin. Yang keempat, kebebasan melakukan kompetisi. Dan yang kelima yaitu mengakui hukum ekonomi pasar bebas, mekanisme pasar. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kapitalisme lanjut pada tahun 1914 sampai sekarang. Kapitalisme lanjut merupakan fase lanjutan dari kapitalisme industri. Kapitalisme industri sendiri ini memicu agregasi akumulasi modal bersama yang dikumpulkan melalui pembaruan perusahaan nasional dan multinasional. Dalam fase ini, kapitalisme bukan semata lagi hanya mengakumulasi modal, tapi lebih dari itu, yaitu investasi. Dalam arti ini, kapitalisme tidak hanya bermakna konsumsi dan produksi belaka, tetapi menabung dan menanam modal, sehingga mendapatkan keuntungan berlipat dari sebuah usaha. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya didasarkan pada soal faktor produksi, tapi juga faktor jasa dan kestabilan ekonomi sosial masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.